Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yesus menghendaki agar kita semua murah hati, sebagaimana Bapa di surga murah hati. Ketika kita bermurah hati, maka kemurahan hati dari Bapa di surga akan dicurahkan berlimpah-limpah kepada kita. Kemurahan hati tampak antara lain ketika kita bisa memandang positif sesama kita, bahkan mereka yang berbeda dari kita perlakukan dengan sikap hormat, Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR dalam renungan harian melalui channel Alois Budi Purnomo TV. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus, Putra-Mu, yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai Sang Juru Selamat melalui kisah kasih sengsaranya yang pada masa Prapaskah ini kami renungkan secara melimpah. Kami bersyukur karena melalui semua itu Engkau menyatakan pengampunan-Mu kepada kami, bahkan penebusan-Mu atas dosa-dosa kami. Berkatilah kami semua, agar sebagaimana kami telah menerima rahmat pengampunan daripada-Mu, kami juga bermurah hati untuk mengampuni sesama kami, sebagaimana disabdakan oleh Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami melalui Injil pada hari ini. Bukalah hati kami untuk merenungkan sabda Putra-Mu, agar menjadi kekuatan dan berkat bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, mari kita baca Injil Lukas bab 6, ayat 36-38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Tuhan Yesus pada hari ini jelas. Yesus menghendaki agar kita semua murah hati, sebagaimana Bapa di surga murah hati. Tanda kemurahan hati tampak ketika kita tidak menghakimi orang lain. Kita tidak menghukum sesama kita, dan yang lebih utama, kita
diajak untuk mengampuni sehingga kita pun diampuni. Kita juga diajak oleh Yesus untuk memberi dalam kemurahan hati, dan ketika kita bermurah hati, maka kemurahan hati dari Bapa di surga akan dicurahkan berlimpah-limpah kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kemurahan hati tampak antara lain ketika kita bisa memandang positif sesama kita, bahkan mereka yang berbeda dari kita perlakukan dengan sikap hormat, menghargai dalam kemurahan hati. Bahkan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita diajak untuk mengampuni. Dengan demikian, kita pun diampuni. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka pengampunan pun akan sulit untuk kita terima dan kita dapatkan dari Bapa. Itu yang disabdakan Yesus. Agar kita diampuni, maka kita juga lebih dahulu harus mengampuni. Agar kita tidak dihakimi, maka kita juga tidak boleh menghakimi orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, betapa mudahnya kita menghakimi orang lain dan betapa mudahnya kita memohon ampun atas dosa dan kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kalau kita membaca Injil dengan cermat, Yesus memberikan sejumlah contoh. Misalnya, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Kita mengampuni tanpa batas. Dalam hal pengampunan, ketika ada orang lain yang kesalahannya lebih sedikit dibandingkan kesalahan kita, tetapi sikap kita itu lebih keras terhadap orang lain. Nah, jati diri kita sebagai murid Kristus, sebagai putri-putra Bapa, ditentukan salah satunya yang paling utama dan sering disebut oleh Yesus adalah ketika kita mampu memberikan pengampunan, mampu mengampuni orang lain. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita mohon rahmat. Bukan saja kita dianugerahi rahmat kerendahan hati memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, tetapi terlebih lagi kita diberi rahmat. Kita mohon rahmat agar dimampukan mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Baru itu yang namanya murid Kristus yang sejati. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.